Firasat buruku semakin kuat saat dia memberiku secangkir teh dengan senyum yang tidak wajar. Aku mendengar bisikan mereka sebelumnya. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu, atau malam ini akan menjadi malam terakhirku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 1 tahun. 365 hari telah Anissa lewati sebagai istri dari Arga, pria yang sangat ia cintai. Pernikahan mereka, jika hanya dilihat dari interaksi keduanya, adalah sebuah potret kebahagiaan. Arga adalah suami yang penuh perhatian, pekerja keras, dan selalu memastikan Anissa merasa dicintai. Di dalam rumah kecil mereka yang hangat, tawa dan obrolan ringan menjadi musik pengiring hari-hari mereka. Namun, di balik kehangatan itu, ada satu bayangan dingin yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangan yang memiliki nama, Ibu Sumini. Ibu mertuanya. Sejak hari pertama Arga memperkenalkan Anissa sebagai calon istrinya, Anissa sudah bisa merasakan dinding es yang tak terlihat namun begitu kokoh. Ibu Sumini tidak pernah tersenyum tulus padanya. Setiap tatapannya adalah sebuah penilaian. Setiap kata-katanya adalah sindiran yang dibungkus dengan lapisan tipis kepura-puraan. Anissa ingat betul hari pernikahannya. Seharusnya itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Dan memang, saat ia menatap mata Arga yang berbinar di hadapan penghulu, separuh hatinya merasakan kebahagiaan yang meluap. Namun, separuh hatinya yang lain merasakan tusukan-tusukan kecil setiap kali pandangannya bertemu dengan Ibu Sumini. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya paling mewah di antara semua tamu, namun wajahnya keruh seperti langit mendung. Ia hanya menyunggingkan senyum tipis saat fotografer memintanya, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Sepanjang acara, ia sibuk berbisik dengan kerabat-kerabatnya, sesekali melirik ke arah Anissa dengan sorot mata yang sulit diartikan, namun Anissa tahu itu bukanlah sorot kekaguman. Saat prosesi sungkeman, ketika Anissa berlutut di hadapannya, Ibu Sumini hanya menepuk bahunya dengan kaku. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada bisikan doa tulus seperti yang ibu-ibu lain berikan pada menantu mereka. Yang ada hanya bisikan singkat dan tajam, jaga Arga baik-baik, jangan sampai dia menyesal. Kata-kata itu, diucapkan di tengah riuh rendah suasana bahagia, terasa seperti cambuk bagi hati Anissa. Kehidupan setelah pernikahan tidak membuatnya lebih mudah. Setiap akhir pekan, Arga selalu berusaha mengajak Anissa untuk mengunjungi rumah ibunya, berharap waktu bisa meluluhkan hati wanita itu. Namun setiap kunjungan terasa seperti sebuah ujian bagi Anissa. Ibu Sumini adalah seorang ahli dalam melontarkan pujian yang menyakitkan. Masakanmu lumayan, Anissa, walaupun bumbunya agak kurang berani. Dulu, almarhumah ibunya Arga kalau memasak rendang, aromanya bisa tercium sampai ke ujung jalan. Ucapnya suatu kali sambil menyendok rendang buatan Anissa dengan gerakan malas. Di lain waktu, saat Anissa mengenakan gamis baru yang ia beli dengan uang hasil jerih payahnya dari toko daring kecil miliknya, Ibu Sumini akan menatapnya dari atas sampai bawah. Model bajumu sederhana sekali, ya? Tapi tidak apa-apa, yang penting nyaman. Coba lihat Yuni, teman Arga dari dulu itu. Dia punya butik sendiri, setiap hari pakaiannya seperti mau ke peragaan busana. Memang beda kalau orang sudah terbiasa hidup mewah. Nama Yuni adalah senjata pamungkas Ibu Sumini. Yuni adalah wanita pilihan Ibu Sumini untuk Arga. Putri tunggal seorang pengusaha properti yang kaya raya, cantik, berpendidikan tinggi, dan menurut Ibu Sumini, satu-satunya wanita yang sepadan untuk mendampingi putranya. Anissa tahu bahwa Arga dan Yuni memang berteman sejak lama, namun Arga tidak pernah memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. Hati Arga telah memilih Anissa, seorang gadis sederhana yang ditemuinya di sebuah pameran buku, seorang kutu buku yang membuatnya tertawa dengan selera humornya yang aneh. Pilihan Arga ini adalah sebuah pukulan telak bagi Ibu Sumini, sebuah kegagalan dari rencana besar yang telah ia susun untuk masa depan putranya. Dan Anissa adalah orang yang harus menanggung akibat dari kegagalan itu. Ibu Sumini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membandingkan Anissa dengan Yuni. Semua hal tentang Anissa terasa kurang di matanya. Kurang kaya, kurang bergengsi, kurang modis, kurang pandai bergaul. Seolah-olah Anissa adalah sebuah kesalahan yang harus terus-menerus diingatkan. Arga bukannya tidak sadar. Ia sering melihat wajah istrinya yang murung setelah pulang dari rumah ibunya. Sabar ya, sayang. Ibu itu sebenarnya orangnya baik, cuma caranya saja yang kadang salah. Dia belum terbiasa denganmu. Beri beliau waktu, ujar Arga sambil memeluk Anissa. Anissa hanya bisa mengangguk dalam pelukan suaminya. Ia tidak ingin membebani Arga dengan keluhannya.
Ia tahu Arga sangat mencintai ibunya, satu-satunya orang tua yang ia miliki setelah ayahnya meninggal dunia. Membuat Arga harus memilih antara ibu dan istrinya adalah hal terakhir yang Anissa inginkan. Maka, ia memendam semua rasa sakitnya sendiri. Ia menelan setiap sindiran, mengubah setiap air mata menjadi senyuman setiap kali Arga menatapnya. Ia bertekad untuk membuktikan pada Ibu Sumini bahwa ia pantas untuk Arga, bukan karena harta atau status, tetapi karena ketulusan cintanya. Namun, setahun berlalu dan tidak ada yang berubah. Dinding es itu justru terasa semakin tebal. Anissa mulai merasa lelah. Topeng kesabaran yang ia kenakan setiap hari terasa semakin berat. Puncaknya adalah beberapa bulan yang lalu, saat ulang tahun Arga. Anissa sudah menyiapkan kejutan kecil, memasak semua makanan favorit suaminya dan menghias ruang makan seadanya. Ia hanya ingin merayakannya bertiga, sebuah momen keluarga yang intim. Namun, Ibu Sumini datang tanpa diundang, dan tentu saja, ia tidak datang sendirian. Ia membawa Yuni bersamanya. Yuni datang dengan sebuah kotak besar berisi jam tangan mewah sebagai hadiah untuk Arga. Hadiah Anissa, sebuah album foto berisi kenangan mereka berdua yang ia buat dengan tangannya sendiri, langsung terlihat tidak ada artinya. Sepanjang malam, Ibu Sumini dan Yuni menguasai percakapan, mengabaikan Anissa seolah ia adalah perabot tak terlihat di rumahnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa menangis tanpa suara di kamar mandi, membiarkan suara pancuran air menyamarkan isak tangisnya. Malam ini, saat Anissa sedang menyiapkan makan malam sambil bersenandung kecil, telepon genggam Arga yang tergeletak di meja berdering. Arga yang baru saja selesai mandi, mengangkatnya dan mengaktifkan mode pengeras suara. "Halo, Bu," sapa Arga ceria. Terdengar suara Ibu Sumini di seberang sana, terdengar lebih ramah dari biasanya. "Arga, apa kabarmu, Nak? Ibu kangen. Besok malam kamu ada acara tidak?" Arga melirik Anissa dan tersenyum. "Tidak ada, Bu." "Kenapa?" Suara Ibu Sumini terdengar ragu-ragu sesaat, sebuah akting yang begitu meyakinkan. "Begini, Ibu merasa selama ini Ibu mungkin terlalu keras pada Anissa. Ibu ingin memperbaiki semuanya. Besok malam, boleh tidak Ibu datang makan malam di rumahmu?" Arga tertegun, wajahnya langsung berseri-seri. Ia menatap Anissa dengan penuh harapan. "Tentu saja boleh, Bu. Anissa pasti senang sekali," serunya. Anissa hanya bisa memaksakan seulas senyum. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Keramahan yang tiba-tiba ini terasa janggal. "Syukurlah kalau begitu," lanjut Ibu Sumini. "Oh iya, ada satu hal lagi. Tadi Ibu kebetulan bertemu dengan Yuni. Dia baru pulang dari luar negeri dan sepertinya sedang sedih. Ibu pikir, mungkin ada baiknya kalau kita ajak dia sekalian? Biar kita semua bisa berkumpul, menyelesaikan semua kesalahpahaman dari hati ke hati. Anggap saja ini awal yang baru untuk kita semua." Harapan di wajah Arga sedikit meredup, ia tampak ragu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Ibu Sumini kembali berkata dengan nada riang. "Sudah ya, kalau begitu. Sampai ketemu besok malam. Ibu akan ajak Yuni. Assalamualaikum." Panggilan pun terputus. Arga menatap Anissa, senyumnya tampak sedikit canggung. "Mungkin ini pertanda baik, sayang. Mungkin Ibu benar-benar ingin berdamai." Anissa tidak menjawab. Ia mematikan kompor, aroma tumis kangkung yang tadinya terasa sedap kini terasa memuakan. Di dalam hatinya, ia tidak merasakan harapan. Ia merasakan hawa dingin yang merayap perlahan, membawa sebuah firasat buruk yang begitu kuat hingga membuatnya merinding. Awal yang baru, atau awal dari sebuah bencana? Anissa tidak tahu, tapi ia tahu malam esok akan menjadi malam yang sangat panjang. Anissa menghabiskan sepanjang hari dengan perasaan gelisah. Jantungnya berdebar tidak karuan, seperti sedang menunggu hasil ujian yang akan menentukan nasibnya. Ia membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, menata ulang letak perabotan agar terlihat lebih lapang, dan memasak dengan seluruh kemampuannya. Ia membuat opor ayam, sambal goreng ati, dan urap sayur, menu-menu yang ia tahu adalah favorit Arga, dengan harapan bisa sedikit mencairkan suasana beku yang ia yakini akan segera memenuhi rumahnya. Ini bukan tentang usaha untuk membuat Ibu Sumini terkesan. Anissa sudah menyerah untuk hal itu sejak lama. Ini adalah tentang menciptakan benteng pertahanan. Dengan menyibukkan diri, ia berharap bisa mengusir pikiran-pikiran buruk yang terus berkelebat di kepalanya. Setiap kali suara motor lewat di depan rumah, Anissa akan tersentak. Arga, melihat kegelisahan istrinya, beberapa kali mencoba menenangkannya. "Tenang, sayang. Semua akan baik-baik saja," ucapnya sambil mengusap punggung Anissa. Namun,
Kata-kata itu terasa hampa, karena Arga tidak mendengar apa yang Anissa dengar di balik telepon semalam. Sebuah nada kepura-puraan yang begitu kental. Pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Seperti sebuah aba-aba, semua udara hangat di dalam rumah seolah tersedot keluar, digantikan oleh hawa dingin yang kaku. Anissa mengambil napas dalam-dalam sebelum berjalan membukakan pintu, dengan Arga yang mengekor di belakangnya. Di depan pintu, berdirilah Ibu Sumini dan Yuni. Ibu Sumini mengenakan gamis sutra berwarna gelap yang membuatnya tampak berwibawa, sementara Yuni terlihat mencolok dengan gaun ketat berwarna merah menyala dan riasan wajah yang tebal. Ia menenteng tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya sewa rumah Anissa selama setahun. Kontras sekali dengan Anissa yang hanya mengenakan daster batik rumahan yang bersih dan sopan. "Assalamualaikum," sapa Ibu Sumini, senyumnya terpatri di wajah, namun matanya menatap Anissa dengan dingin. Yuni tersenyum miring, matanya berkeliling menilai rumah Anissa dari ambang pintu. "Rumahmu mungil dan nyaman, ya?" komentar Yuni, kata, "mungil," ia ucapkan dengan penekanan yang jelas, seolah itu adalah sebuah kekurangan. Anissa mempersilakan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Suasana canggung langsung menyelimuti ruangan. Arga berusaha keras menjadi tuan rumah yang baik, menanyakan kabar Yuni tentang perjalanannya ke Eropa, dan basa-basi lainnya. Ibu Sumini menjawab seadanya, lebih sibuk mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, seolah sedang mencari-cari debu atau sarang laba-laba. Yuni, di sisi lain, dengan antusias menceritakan semua kemewahan yang ia alami, tentang butik-butik mahal yang ia kunjungi di Paris, tentang restoran berbintang yang makanannya disajikan seperti karya seni. Semua ceritanya seolah dirancang untuk membuat Anissa merasa kecil, untuk menunjukkan betapa jauhnya dunia mereka. Anissa hanya tersenyum tipis, sesekali menimpali dengan pertanyaan singkat agar tidak terkesan sombong, meski dalam hati ia merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan drama yang buruk. Saat makan malam tiba, Anissa menyajikan semua hidangan yang telah ia siapkan di atas meja. Aroma harum masakan memenuhi ruangan, namun itu tidak cukup untuk menghangatkan suasana. "Wah, kelihatannya enak sekali," puji Arga tulus, mencoba mendorong ibunya untuk memberikan komentar positif. Ibu Sumini mengambil sedikit nasi dan sepotong kecil ayam opor. Ia mengunyahnya perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. "Lumayan," hanya itu komentarnya. Yuni bahkan lebih parah. Ia hanya mengambil sedikit urap sayur. "Maaf, aku lagi diet karbohidrat. Dan aku tidak terlalu suka santan, kurang baik untuk kulit," ujarnya dengan nada dibuat-buat, sambil melirik sinis ke arah opor ayam yang menjadi hidangan utama. Anissa merasa usahanya seharian di dapur menjadi sia-sia. Ia menelan makanannya dengan susah payah, setiap suapan terasa seperti pasir di kerongkongannya. Percakapan di meja makan didominasi oleh Ibu Sumini dan Yuni, yang asyik bernostalgia tentang masa kecil Arga, tentang liburan-liburan mewah keluarga mereka, tentang hal-hal di mana Anissa tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka sengaja menciptakan sebuah lingkaran eksklusif, dan Anissa berada jauh di luarnya. Setelah makan malam yang terasa seperti berlangsung selama berjam-jam, Anissa pamit ke dapur untuk menyiapkan hidangan penutup dan minuman. Ia membuat puding buah dan teh hangat. Saat ia sedang mengiris buah untuk hiasan puding, ia merasa lega bisa sejenak menjauh dari meja makan yang penuh kepalsuan itu. Dapur terasa seperti tempat perlindungan. Pintu belakang yang menuju taman kecil, ia biarkan sedikit terbuka, agar sirkulasi udara lebih baik. Saat itulah, melalui celah pintu itu, ia mendengar suara bisikan. Suara Ibu Sumini dan Yuni. Mereka rupanya pindah ke teras belakang, mungkin mengira Anissa tidak akan bisa mendengar mereka dari dapur. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Anissa berhenti bergerak, menahan napas, dan menajamkan telinganya. "Ibu yakin ini akan berhasil?" Suara Yuni terdengar cemas dan tidak sabar. "Kita sudah menunggu terlalu lama." Ada jeda sejenak, Anissa bisa membayangkan Ibu Sumini sedang menatap tajam ke arah Yuni. "Harus berhasil," jawab Ibu Sumini dengan suara rendah dan tegas, penuh dengan keyakinan. Arga itu terlalu buta karena cinta. Dia tidak akan pernah meninggalkan perempuan kampung itu tanpa sebuah alasan yang besar, sebuah skandal yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Jantung Anissa mulai berdebar lebih kencang. Perempuan kampung. Jadi seperti itu ia dilihat selama ini. Bagaimana jika dia curiga dengan tehnya? Bagaimana jika dia tidak mau meminumnya? Tanya Yuni lagi, nadanya masih terdengar ragu. Anissa menelan ludah. "Teh? Teh apa yang mereka maksud?" Suara tawa kecil yang sinis terdengar dari Ibu Sumini. "Dia tidak akan curiga. Dia itu terlalu polos, terlalu bodoh untuk berpikir sejauh itu. Dia akan meminumnya karena aku yang memberikannya, di depan Arga. Dia tidak akan berani menolak,
takut dianggap tidak sopan. Cukup lakukan peranmu dengan baik. Tetaplah bersikap manis. Dan yang terpenting, suara Ibu Sumini menjadi lebih pelan, hampir seperti desisan ular. Pastikan dosisnya pas. Ini kesempatan terakhir kita. Setelah ini, Arga akan jadi milikmu selamanya. Setelah kalimat itu, Anissa mendengar suara langkah kaki mereka menjauh, kembali menuju ruang makan. Anissa membeku di tempatnya. Pisau buah yang ia pegang terasa dingin menusuk telapak tangannya. Piring puding di hadapannya seolah berputar. Dosis? Kesempatan terakhir? Kata-kata itu berulang-ulang di kepalanya seperti gema di sebuah ruangan kosong. Ini bukan sekadar kunjungan untuk memperbaiki hubungan. Ini adalah sebuah misi. Sebuah rencana jahat yang telah disusun dengan begitu rapi. Dan ia, Anissa, adalah target utamanya. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena campuran antara amarah dan rasa ngeri yang luar biasa. Ia menatap puding dan teko teh di hadapannya. Ia harus kembali ke meja makan, tersenyum, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sambil menghadapi dua orang yang baru saja ia dengar sedang merencanakan kehancurannya. Anissa berdiri mematung di ambang pintu dapur. Suara detak jam dinding di ruang makan terdengar, seperti genderang perang di telinganya. Di tangannya ada nampan berisi puding buah yang telah ia hias dengan susah payah, namun kini terasa seberat bongkahan batu. Setiap kata yang ia dengar dari teras belakang terngiang-ngiang di kepalanya, tumpang tindih satu sama lain. Dosis, kesempatan terakhir, perempuan kampung, skandal. Rencana itu begitu keji, begitu dingin, hingga Anissa merasa sulit untuk bernapas. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkannya, mereka ingin menghancurkannya. Mereka ingin melenyapkannya dari kehidupan Arga dengan cara yang paling memalukan. Amarah yang membara mulai menjalari pembuluh darahnya, mengalahkan rasa takut yang semula mencengkeramnya. Amarah itu memberinya kekuatan aneh, sebuah ketenangan yang dingin dan tajam. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan hancur. Dengan satu tarikan napas panjang, Anissa melatih otot-otot wajahnya untuk membentuk seulas senyum. Senyum yang terasa kaku dan asing, tapi cukup untuk mengelabui mata yang tidak waspada. Ia melangkah keluar dari dapur, kembali ke ruang makan yang terasa seperti arena gladiator. 3 pasang mata langsung tertuju padanya. Mata Arga yang hangat dan penuh cinta. Dan 2 pasang mata lainnya, mata Ibu Sumini dan Yuni, yang menatapnya dengan antisipasi, seperti predator yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Anissa meletakkan nampan puding di atas meja dengan gerakan yang ia usahakan terlihat anggun dan tenang, padahal di dalam dirinya sedang terjadi badai. Silakan dicicipi hidangan penutupnya, ucap Anissa dengan suara yang terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Saat itulah pertunjukan dimulai. Ibu Sumini, sang sutradara utama, segera melancarkan aksinya. Ia mengambil sepotong puding, menyuapnya dengan gerakan yang dibuat-buat, lalu matanya membelalak takjub. Anissa, puding ini luar biasa, serunya dengan nada yang dilebih-lebihkan. Benar-benar enak sekali. Lembut, manisnya pas, buahnya segar. Kamu berbakat sekali, ya. Arga sangat beruntung punya istri sepandai kamu. Pujian itu, yang seharusnya terdengar manis, justru terasa seperti racun di telinga Anissa. Ia tahu betul ini adalah bagian dari skenario. Yuni pun ikut menimpali. Iya, benar. Enak sekali, Anissa. Aku tidak menyangka kamu bisa membuat yang seperti ini. Kata-kata, tidak menyangka, itu sengaja ia tekankan. Arga, yang tidak mengetahui apa-apa, terlihat sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri, penuh kelegaan dan kebanggaan. Sudah kubilangkan, Bu, Anissa memang jago masak, katanya sambil tersenyum lebar pada Anissa. Senyum tulus dari suaminya itu terasa seperti sayatan tipis di hati Anissa. Betapa ia ingin memberitahukan semuanya pada Arga saat itu juga, meruntuhkan panggung sandiwara yang menjijikan ini. Tapi ia tahu, ia tidak bisa. Tanpa bukti, ia hanya akan dianggap menantu yang paranoid dan pencemburu. Ibu Sumini akan dengan mudah memutarbalikkan fakta. Setelah puding di piring mereka hampir habis, Ibu Sumini meletakkan sendoknya dan menatap Anissa dengan tatapan yang dibuat penuh penyesalan. Ia menghela napas panjang seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk sebuah pengakuan besar. Anissa, mulainya dengan suara lembut. Ibu tahu, selama ini ibu mungkin sudah banyak menyakiti hatimu. Ibu sadar ibu salah. Anissa hanya diam, menatap lurus ke arah mertuanya, menunggu kelanjutan dari drama murahan ini. Jujur saja, ibu hanya terlalu khawatir dengan Arga. Dia putra satu-satunya ibu. Ibu ingin yang terbaik untuknya. Ibu ini orang tua, kadang cara berpikirnya kolot dan sulit menerima perubahan. Ibu harap,
kamu bisa memaafkan semua sikap ibu selama ini. Air mata palsu tampak menggenang di sudut mata wanita itu. Yuni segera mengulurkan tangan dan mengusap punggung Ibu Sumini, seolah memberikan dukungan. Iya, Anissa. Ibu Sumini itu sayang sekali sama Arga, dan sekarang pasti sayang juga sama kamu. Beliau hanya butuh waktu untuk beradaptasi, tambah Yuni, memainkan perannya sebagai penengah yang bijaksana. Anissa merasakan gelombang mual di perutnya. Sandiwara ini begitu sempurna, begitu rapi, hingga siapapun yang tidak mendengar percakapan di teras tadi pasti akan percaya. Ia bisa melihat Arga menatap ibunya dengan penuh haru. Saya mengerti, Bu, jawab Anissa singkat, menjaga suaranya agar tetap datar. Hanya itu yang bisa ia katakan. Memberikan pengampunan palsu terasa lebih menjijikan daripada menerima hinaan mereka. Melihat suasana yang dianggapnya sudah sangat mendukung, Ibu Sumini tersenyum puas. Syukurlah kalau kamu mengerti. Nah, untuk merayakan malam perdamaian kita ini, bagaimana kalau kita minum teh? Biar ibu yang buatkan. Ibu bawa teh herbal spesial, oleh-oleh dari teman ibu. Katanya bagus sekali untuk kesehatan. Ibu Sumini berdiri sebelum Anissa sempat menawarkan diri. Tidak usah, kamu duduk saja. Anggap ini pelayanan dari ibu untuk menantu kesayangan ibu. Anissa terpaku di kursinya, mengamati setiap gerakan mertuanya seperti elang yang mengincar mangsa. Ibu Sumini berjalan ke dapur, diikuti oleh Yuni yang pura-pura ingin membantu. Anissa tahu, inilah saatnya. Tak lama kemudian, mereka kembali. Yuni membawa nampan dengan 4 cangkir kosong yang identik, sementara Ibu Sumini membawa teko berisi air panas dan sebuah kantong kain kecil berwarna merah marun yang terlihat mewah. Ini teh dari ramuan herbal langka, jelas Ibu Sumini sambil membuka kantong kain itu dan menunjukkan isinya yang berupa serbuk kehijauan. Ia memasukkan 1 sendok teh serbuk itu ke dalam 3 cangkir, untuk dirinya, Arga, dan Yuni. Lalu, ia menuangkan air panas. Aroma wangi seperti melati dan jahe segera menguar. Namun, saat tiba di cangkir keempat, cangkir yang jelas-jelas ia siapkan untuk Anissa, gerakannya sedikit berbeda. Punggungnya sedikit menghalangi pandangan Arga dan Anissa. Dari sudut matanya, Anissa bisa melihat tangan Ibu Sumini merogoh sesuatu dari dalam saku gamisnya, sebuah bungkusan kertas kecil. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menuangkan isi bungkusan itu ke dalam cangkir Anissa sebelum menambahkan serbuk teh herbal yang sama. Ibu Sumini berbalik sambil tersenyum, seolah tidak ada hal aneh yang baru saja terjadi. Ia menuangkan air panas terakhir ke cangkir Anissa. Asap tipis mengepul, membawa aroma yang sedikit berbeda. Selain wangi melati dan jahe, Anissa bisa mencium samar-samar aroma lain yang asing dan sedikit tajam, seperti bau bahan kimia. Yuni membantu meletakkan cangkir-cangkir itu di hadapan semua orang. Ibu Sumini secara pribadi mengambil 1 cangkir dan meletakkannya tepat di depan Anissa. Matanya menatap Anissa lekat-lekat, senyumnya mengembang lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang rapi. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Ini teh herbal khusus untukmu, Anissa, katanya dengan suara yang dibuat sehangat mungkin. Ibu dengar ini bagus untuk kesuburan. Biar cepat dapat momongan. Kata-kata itu diucapkannya sambil melirik penuh arti ke arah Arga, yang langsung tersipu malu namun terlihat senang. Bagi Arga, itu adalah doa dan restu. Bagi Anissa, itu adalah sebuah ancaman, sebuah proklamasi dari niat jahat mereka. Cangkir itu kini berada di hadapannya, panas dan mengeluarkan asap, sebuah piala berisi racun yang disamarkan sebagai berkat. Waktu seolah berhenti berputar. Semua suara di sekitar Anissa meredup, menyisakan denging tajam di telinganya. Fokusnya terkunci pada cangkir porselen putih di hadapannya. Dari permukaannya yang mengepulkan uap, Anissa seperti bisa melihat seringai kemenangan Ibu Sumini dan Yuni. Ia terjebak. Di sebelah kanannya, Arga menatapnya dengan senyum penuh cinta, bahagia karena mengira ibu dan istrinya akhirnya berdamai. Di seberang meja, 2 musuhnya menunggunya untuk meminum racun itu. Menolak meminumnya akan menimbulkan kecurigaan. Arga akan bertanya kenapa, dan Anissa tidak punya bukti apa-apa selain percakapan yang ia dengar sepintas. Mereka akan dengan mudah menyangkalnya, menuduhnya berhalusinasi atau sengaja ingin merusak suasana. Ia akan terlihat seperti menantu jahat yang tidak tahu berterima kasih. Meminumnya adalah pilihan yang tidak mungkin. Pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Memindai setiap objek di atas meja, mencari celah, mencari jalan keluar sekecil apapun. Otaknya menganalisis situasi seperti seorang jenderal di medan perang. Cangkir mereka berempat memiliki desain yang sama persis. Letak duduk mereka membentuk formasi persegi. Anissa duduk di seberang Yuni, sementara Arga duduk di seberang ibunya.
Jarak antara cangkirnya dan cangkir Yuni adalah jarak terdekat yang paling mungkin ia jangkau tanpa terlihat mencolok. Sebuah ide gila dan sangat berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Ide itu begitu nekat hingga membuatnya takut. Tetapi ketakutan akan menenggak isi cangkir itu jauh lebih besar. Ia harus menciptakan kekacauan, sebuah pengalih perhatian yang cukup besar untuk memberinya waktu sepersekian detik yang ia butuhkan. Pandangannya jatuh pada teko air minum dari kaca yang terletak di tengah meja, sedikit lebih dekat ke arah Yuni. Itulah senjatanya. Anissa mengangkat cangkir tehnya, berpura-pura hendak meminumnya. Ia sengaja melakukannya dengan gerakan lambat untuk membangun antisipasi. Mata Ibu Sumini dan Yuni terpaku padanya. "Terima kasih, Bu. Perhatian sekali," ucap Anissa, suaranya sedikit bergetar. Ia mendekatkan cangkir itu ke bibirnya, lalu berhenti. Ia meletakkannya kembali sambil tersenyum kecil. "Sebentar, sepertinya aku haus sekali setelah makan tadi. Aku mau minum air putih dulu." Ini adalah bagian dari rencananya, untuk membuat gerakannya meraih teko air terlihat wajar. Dengan tatapan tetap tertuju pada Arga, seolah sedang berbicara dengannya, tangan kanan Anissa terulur untuk menggapai teko air. Saat jari-jarinya menyentuh gagang teko yang dingin, ia mengumpulkan segenap keberaniannya. Tepat ketika ia mengangkat teko itu, ia sengaja mengendurkan cengkeramannya dan sedikit memiringkan pergelangan tangannya. "Aduh," pekiknya. Seketika, air dingin dalam jumlah besar tumpah dari mulut teko, menciptakan suara gemericik yang keras dan mengejutkan semua orang. Sesuai perhitungannya, air itu mengalir deras ke arah Yuni, membasahi taplak meja dan sebagian besar gaun merah mahalnya. "Astaga! Bajuku!" Yuni menjerit kaget bercampur kesal, refleks melompat dari kursinya. Arga, dengan sigap, langsung berdiri. "Ya ampun, sayang, kamu tidak apa-apa?" tanyanya pada Anissa, sebelum beralih ke Yuni yang tampak panik. "Biar aku ambil lap di dapur," seru Arga sambil bergegas pergi. Ibu Sumini juga ikut berdiri, wajahnya menunjukkan kekesalan yang tidak disembunyikan. "Anissa, kamu ini bagaimana sih? Ceroboh sekali," omelnya, perhatiannya sepenuhnya teralih pada Yuni dan gaunnya yang basah. Itulah saatnya. Momen emas di tengah kekacauan. Dunia seolah bergerak dalam gerakan lambat bagi Anissa. Sementara 3 orang lainnya sibuk dengan tumpahan air, kedua tangannya bergerak di bawah level pandangan mereka dengan kecepatan dan presisi yang tidak ia sangka ia miliki. Tangan kirinya mendorong cangkir teh Yuni yang aman, sementara tangan kanannya menggeser cangkir beracun miliknya ke posisi Yuni. Dorong dan tarik. Sebuah pertukaran senyap yang berlangsung tidak lebih dari 2 detik. Jantungnya berdebar begitu kencang, ia takut orang lain bisa mendengarnya. Selesai. Cangkir beracun itu kini berada di tempat Yuni. Arga kembali dengan kain lap dan mulai membersihkan meja. Anissa, memainkan perannya dengan sempurna, juga ikut membantu sambil terus mengucapkan permintaan maaf. "Maafkan aku, Yuni, sungguh aku tidak sengaja. Tanganku licin sekali." Wajahnya ia buat sepucat dan sepanik mungkin. Yuni, meskipun masih sangat kesal, tidak ingin terlihat picik di depan Arga. Ia mengibaskan tangannya dengan gaya angkuh. "Sudahlah, tidak apa-apa. Cuma air putih," jawabnya ketus, sambil duduk kembali di kursinya yang sudah sedikit digeser dari area basah. Suasana kembali tenang, meskipun ketegangan dari insiden kecil itu masih terasa. Ibu Sumini menatap Anissa dengan tajam, seolah memperingatkannya untuk tidak membuat masalah lagi. Tidak ada seorang pun yang menyadari pertukaran takdir yang baru saja terjadi di atas meja makan itu. Untuk menyudahi ketegangan, Ibu Sumini mengangkat cangkir tehnya sendiri. Sudah. Tidak perlu diperpanjang. Mari, kita minum teh perdamaian ini. Semoga setelah ini tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita," katanya, sambil melirik tajam ke arah Anissa, seolah memerintahkannya untuk segera meminum tehnya. Arga, yang ingin suasana kembali hangat, tersenyum dan mengangkat cangkirnya. "Ide bagus, Bu." Anissa pun mengangkat cangkirnya, yang kini berisi teh herbal biasa, tangannya hanya sedikit gemetar. Yuni, yang merasa tenggorokannya kering dan masih sedikit kesal akibat insiden tadi, ingin segera menyudahi malam itu. Ia meraih cangkir di hadapannya, cangkir panas berisi ramuan mematikan yang ia siapkan bersama Ibu Sumini untuk menghancurkan Anissa. Tanpa curiga sedikitpun, ia menukar sebuah tatapan penuh kemenangan dengan Ibu Sumini, tatapan singkat yang seolah berkata, "Misi berhasil." Kemudian, dengan penuh keyakinan, Yuni mendekatkan cangkir itu ke bibirnya dan menenggak isinya dalam satu tegukan panjang. Hening. Selama 1 atau 2 detik setelah Yuni menenggak tehnya, dunia terasa hening. Di tengah keheningan itu,
hanya mata mereka yang berbicara. Mata Ibu Sumini menatap Anissa lekat-lekat, alisnya sedikit berkerut, seolah bertanya-tanya mengapa tidak ada reaksi apapun. Ia menunggu Anissa terbatuk, tersedak, atau menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Namun Anissa hanya duduk diam, balas menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mata Yuni, sesaat setelah meletakkan cangkirnya, masih menyimpan kilatan kemenangan. Sementara mata Arga menatap semuanya dengan binar kebahagiaan yang naif, benar-benar percaya bahwa malam ini adalah malam rekonsiliasi. Detik-detik itu terasa begitu lambat, begitu menegangkan, seperti ketenangan sesaat sebelum badai mengamuk. Badai itu datang tanpa peringatan. Yuni adalah pusatnya. Ia meletakkan cangkirnya dengan sedikit hentakan. Ekspresi wajahnya berubah dari angkuh menjadi bingung. Ia mengerutkan kening. Teh ini rasanya agak aneh. Ya, gumamnya lebih pada dirinya sendiri, suaranya terdengar serak. Ia berdeham sekali, lalu 2 kali. Sebuah batu kecil lolos dari bibirnya. Ibu Sumini mengalihkan perhatiannya dari Anissa ke Yuni, tampak sedikit terganggu karena dramanya tidak berjalan sesuai naskah. Aneh bagaimana? Itu teh herbal paling mahal. Loh, sahutnya sedikit ketus. Namun, batu kecil Yuni tidak berhenti. Batuk itu justru semakin menjadi-jadi, terdengar kering dan parau, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Wajahnya yang tadi dirias sempurna mulai memerah. Ia mencengkeram lehernya dengan kedua tangan, matanya mulai melotot panik. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara tercekik yang mengerikan. Napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Yuni, kamu kenapa? Arga adalah yang pertama menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Kepanikan Yuni menular ke seisi ruangan. Ia mulai terhuyung-huyung, tangannya yang bebas menggapai-gapai udara, mencari pegangan. Ibu Sumini ikut berdiri, wajahnya kini pucat pasi. Yuni, minum air, cepat minum air. Serunya panik, namun Yuni sudah tidak bisa menelan apapun. Tubuhnya mulai bergetar. Awalnya hanya getaran kecil, namun dengan cepat berubah menjadi guncangan hebat yang tak terkendali. Ia memekik, bukan pekikan kesakitan biasa, melainkan lengkingan primal yang penuh dengan rasa sakit dan teror. Perutnya seperti diremas dari dalam. Ia membungkuk, memegangi perutnya, sebelum akhirnya tubuhnya kejang hebat. Kursi yang ia duduki terjungkal ke belakang dengan suara berdebam yang keras saat tubuhnya luruh ke lantai. Di atas lantai keramik yang dingin, tubuh Yuni terus-menerus tersentak dalam kejang yang mengerikan, busa putih mulai keluar dari sudut bibirnya. Pemandangan itu begitu brutal, begitu mengerikan. Arga membeku sesaat, syok melihat pemandangan di hadapannya, sebelum akhirnya nalurinya mengambil alih. Ambulans. Kita harus panggil ambulans. Teriaknya panik, sambil merogoh saku celananya dengan tangan gemetar untuk mengambil ponsel. Ia berteriak-teriak pada operator telepon, menjelaskan situasi dengan suara yang nyaris histeris. Ibu Sumini menjerit sejadi-jadinya. Jeritannya melengking tinggi, memecah keheningan malam. Namun, di tengah jeritannya, matanya tidak sepenuhnya tertuju pada Yuni yang tergeletak di lantai. Matanya bergerak liar, melesat dari tubuh Yuni yang kejang-kejang ke arah Anissa, yang masih berdiri di dekat meja makan. Di dalam kepalanya, kepingan-kepingan puzzle yang salah mulai menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Teh itu seharusnya untuk Anissa. Tapi Anissa berdiri di sana, pucat, terguncang, namun sehat walafiat. Sementara Yuni, rekan konspiratornya, justru menjadi korban. Bagaimana bisa? Apa yang salah? Anissa sendiri sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia menempelkan kedua tangannya ke mulut, matanya membelalak ngeri, tubuhnya ia buat sedikit gemetar. Ia menatap pemandangan di lantai dengan ekspresi syok dan tidak percaya. Siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa ia sama terkejutnya dengan yang lain. Namun, di dalam dirinya, sebuah badai yang berbeda sedang berkecamuk. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Berhasil. Rencanaku berhasil. Sebuah suara dingin berbisik di dalam benaknya. Tapi kemenangan itu segera disusul oleh gelombang kengerian. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya ada di dalam teh itu? Melihat tubuh Yuni yang tak berdaya, melihat penderitaan yang begitu nyata, sebagian kecil dari dirinya merasa ngeri. Ia tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Relief karena selamat dan rasa bersalah karena telah mencelakakan orang lain, meskipun orang itu berniat jahat padanya, berperang di dalam batinnya, membuatnya mual. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara sirene ambulans meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat.
Tak lama kemudian, beberapa orang petugas medis bergegas masuk ke dalam rumah dengan tandu. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, mengambil alih situasi. Mereka memeriksa Yuni, memberikannya pertolongan pertama, dan dengan hati-hati mengangkatnya ke atas tandu. Rumah kecil yang tadinya hangat kini terasa seperti lokasi kejadian perkara, penuh dengan energi panik dan bau samar kematian. Saat para petugas medis mulai mendorong tandu keluar dari pintu, Ibu Sumini yang sedari tadi menangis histeris, tiba-tiba berhenti. Akal sehatnya seolah telah sepenuhnya terkikis oleh kepanikan dan kegagalan rencananya. Ia menatap nanar ke arah Anissa, yang kini berdiri di samping Arga untuk memberinya kekuatan. Kontras antara Anissa yang berdiri tegap dan Yuni yang tak sadarkan diri di atas tandu, adalah pemandangan yang tak tertahankan bagi Ibu Sumini. Dalam satu gerakan cepat yang dipenuhi amarah buta, Ibu Sumini menerjang ke arah Anissa. Ia mencengkeram lengan atas Anissa dengan kuku-kukunya yang panjang, menancap dalam hingga Anissa meringis kesakitan. Matanya menyala-nyala dengan kebencian dan kebingungan yang tak terhingga. Ia mencondongkan wajahnya ke dekat telinga Anissa, suaranya bukan lagi tangisan, melainkan desisan berbisa yang penuh dengan amarah. "Apa yang kau lakukan, perempuan sialan?" desisnya, napasnya memburu. "Seharusnya kau yang tergeletak di sana. Seharusnya kau, bukan dia." Arga, yang baru saja selesai memberikan informasi singkat kepada salah seorang petugas, berbalik badan tepat pada waktunya. Ia hanya berjarak 1 langkah dari mereka. Di tengah kekacauan yang mereda, desisan penuh racun dari ibunya terdengar begitu jelas di telinganya. Waktu seolah berhenti untuk kedua kalinya malam itu. Arga menatap ibunya yang sedang mencengkeram istrinya dengan brutal, lalu ia menatap Anissa yang meringis kesakitan. Kata-kata itu menggema di benaknya. "Seharusnya kau yang tergeletak di sana." Sebuah kalimat yang tidak masuk akal, namun memiliki implikasi yang begitu gelap dan mengerikan. Wajah Arga berubah. Ekspresi panik dan cemasnya perlahan menghilang, digantikan oleh kebingungan total, ketidakpercayaan, dan sebersit kengerian yang mulai merayap di hatinya. Perjalanan menuju rumah sakit adalah penyiksaan dalam keheningan. Arga mengemudi dengan rahang yang mengeras, kedua tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya lurus menatap jalanan yang diterangi lampu-lampu malam, namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya terus memutar ulang desisan ibunya, seperti kaset rusak yang tidak bisa berhenti. "Seharusnya kau yang tergeletak di sana." Kata-kata itu menancap di otaknya, sebuah jangkar yang menariknya ke dalam lautan spekulasi yang gelap. Di sampingnya, Anissa duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Ia sesekali mengusap lengannya yang masih terasa nyeri akibat cengkeraman Ibu Sumini. Di kursi belakang, Ibu Sumini terisak-isak. Namun, tangisannya kini terdengar berbeda. Bukan lagi jeritan panik, melainkan isakan tertahan yang syarat dengan ketakutan dan penyesalan yang salah alamat. Udara di dalam mobil terasa begitu berat dan pengap, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tak terucap dan kebenaran-kebenaran mengerikan yang mengintai di baliknya. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke ruang tunggu unit gawat darurat. Yuni sudah dibawa masuk untuk mendapatkan penanganan intensif. Ruang tunggu itu terasa dingin dan steril, berbau campuran antiseptik dan keputusasaan. Lampu neon yang terang benderang membuat semua orang terlihat lebih pucat dan lelah. Tidak ada yang berbicara. Arga berjalan mondar-mandir di depan pintu UGD, langkahnya berat dan resah. Ibu Sumini duduk meringkuk di salah satu kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya masih berguncang karena isak tangis. Anissa memilih untuk duduk sedikit menjauh, memberikan ruang bagi Arga untuk berpikir, dan bagi dirinya sendiri untuk bernapas. Ia tahu badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ia hanya perlu menunggu. Penantian itu tidak berlangsung lama. Arga akhirnya berhenti mondar-mandir. Ia berdiri menjulang di hadapan ibunya yang masih tertunduk. Keheningan pecah oleh suaranya yang rendah, dingin, dan menuntut. "Bu," panggilnya. Ibu Sumini tidak mengangkat wajahnya. "Bu, lihat aku," desak Arga, kali ini nadanya lebih tajam. Perlahan, Ibu Sumini menurunkan tangannya. Matanya bengkak dan merah, wajahnya basah oleh air mata. "Apa maksud perkataan ibu tadi di rumah?" tanya Arga langsung ke intinya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada lagi kelembutan dalam suaranya. Ibu Sumini langsung memasang kuda-kuda pertahanan. "Maksud apa, Arga? Kamu ini bicara apa? Ibu sedang panik. Kamu tidak lihat kondisi Yuni? Sahabatmu sekarat, dan kamu malah menyudutkan ibumu sendiri." Ia meratap, mencoba membalikan keadaan, menggunakan rasa iba sebagai senjatanya. Ia adalah seorang ahli manipulasi, dan kini ia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan diri. Tapi Arga tidak goyah.
Malam ini, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Kekecewaan dan kecurigaan telah mengikis habis kenaifan yang selama ini menyelimuti pandangannya. Aku dengar dengan jelas apa yang ibu katakan, balas Arga, suaranya tetap datar dan dingin. Ibu mencengkeram Anissa, dan ibu bilang, seharusnya kau yang tergeletak di sana, bukan dia. Jelaskan apa artinya itu, Bu? Ibu Sumini menggelengkan kepalanya dengan panik. Bukan. Kamu salah dengar. Ibu. Ibu bilang, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku saja? Mungkin itu yang ibu katakan. Ibu tidak ingat. Nak, ibu syok. Kamu tahu sendiri ibumu ini kalau panik seperti apa. Kilahnya, suaranya meninggi, mencoba meyakinkan Arga dengan kebohongannya. Anissa, dari kursinya, hanya menonton dalam diam. Ini adalah pertarungan antara Arga dan ibunya, antara cinta seorang anak dan kebenaran yang menyakitkan. Ia harus membiarkan Arga menemukannya sendiri. Tidak, kata Arga tegas, memotong ratapan ibunya. Aku tidak salah dengar. Tepat saat Ibu Sumini hendak membantah lagi, pintu UGD terbuka. Seorang dokter pria paruh baya dengan wajah lelah dan serius melangkah keluar. Ia menatap mereka bertiga. Keluarga pasien atas nama Yuni, tanyanya. Arga segera menghampirinya, diikuti oleh Ibu Sumini yang wajahnya langsung dipenuhi kecemasan. Saya sahabatnya, Dok. Ini ibunya, jawab Arga cepat, menunjuk ibunya yang berdiri di belakangnya. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu menghela napas panjang. Kondisi pasien saat ini sudah stabil. Kami sudah berhasil mengatasi kejang dan menetralkan sebagian besar zat asing di tubuhnya. Tapi, kami harus bicara. Dokter itu membawa mereka ke sudut ruangan yang lebih sepi. Kami sudah melakukan tes toksikologi awal, jelas sang dokter dengan nada profesional. Di dalam sistem tubuh pasien, kami menemukan zat kimia yang sangat kuat. Zat ini dikenal sebagai obat peluruh atau penggugur kandungan, namun dalam dosis yang sangat tinggi. Beberapa kali lipat dari dosis medis yang diizinkan. Dosis setinggi ini jika tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan gagal ginjal, kerusakan hati, bahkan kematian. Setiap kata yang diucapkan dokter itu seperti hantaman palu bagi Arga. Penggugur kandungan? Mengapa Yuni meminum itu? Apa yang sebenarnya terjadi di meja makan tadi? Ia melirik ibunya. Wajah Ibu Sumini kini bukan lagi pucat, tetapi seputih kertas. Kebohongannya tentang teh herbal untuk kesuburan kini terbongkar telak, berubah menjadi sebuah tuduhan yang mengerikan. Namun, dokter itu belum selesai. Ia menatap mereka dengan sorot mata yang penuh simpati, namun juga profesionalisme yang dingin. Ada satu hal lagi yang memperburuk situasinya, lanjutnya pelan. Reaksi zat tersebut menjadi berkali-kali lipat lebih parah dan berbahaya, karena satu faktor utama. Dokter itu berhenti sejenak, seolah menyiapkan mereka untuk pukulan terakhir yang paling telak. Pasien sedang dalam kondisi hamil muda, sekitar usia 6 minggu. Dunia Arga seakan runtuh. Hamil? Yuni hamil? Kepalanya terasa pening, dipenuhi oleh informasi-informasi yang saling bertabrakan. Ibu Sumini terkesiap, tangannya membekap mulutnya sendiri, matanya membelalak ngeri. Dokter itu melanjutkan dengan nada suara yang lebih pelan dan penuh penyesalan. Dan dengan sangat menyesal saya harus sampaikan, akibat dari keracunan dosis tinggi ini, terjadi pendarahan hebat. Janinnya tidak dapat diselamatkan. Bom terakhir itu akhirnya meledak, menghancurkan sisa-sisa kebohongan dan sandiwara malam itu. Arga menatap ibunya, yang kini berdiri gemetar hebat. Di wajah ibunya, ia tidak hanya melihat kesedihan, tetapi juga kengerian yang murni. Kengerian seseorang yang baru saja menyadari bahwa senjata yang ia siapkan untuk orang lain, telah meledak di tangannya sendiri dan memakan korban yang tak pernah ia duga. Informasi dari dokter menggantung di udara yang dingin dan steril, menjadi pusat dari pusaran kekacauan batin mereka. Janinnya tidak dapat diselamatkan. 5 kata itu bergema di telinga Arga, bukan sebagai sebuah fakta medis, melainkan sebagai sebuah vonis. Sebuah vonis yang entah bagaimana terasa ditujukan kepadanya. Ia menatap ibunya, yang kini terlihat rapuh dan hancur, namun sorot mata Arga tidak lagi dipenuhi simpati. Ia melihat kebingungan di wajah ibunya, sebuah kebingungan yang terlalu spesifik, terlalu terarah, yang memicu alarm paling kencang di dalam benaknya. Ia melihat ibunya menatapnya, lalu ke arah pintu UGD tempat Yuni berada, lalu kembali menatapnya. Di mata ibunya, Arga melihat sebuah pertanyaan bisu yang mengerikan. Dan kemudian, pertanyaan itu terlontar. Arga. Bisik Ibu Sumini, suaranya serak dan bergetar, nyaris tak terdengar. Anak itu, anakmu? Pertanyaan itu,
diucapkan dalam bisikan, memiliki kekuatan ledakan sebuah bom. Arga terhuyung mundur selangkah, seolah terdorong oleh kekuatan tak kasat mata dari pertanyaan ibunya. Ia menatap Ibu Sumini dengan tatapan tidak percaya. Di tengah tragedi ini, di tengah semua rasa sakit dan kebingungan, itu adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut ibunya. Bukan, bagaimana bisa ini terjadi? Atau, siapa yang melakukan ini? Melainkan sebuah tuduhan terselubung yang begitu keji. Rasa sakit di hati Arga berubah menjadi amarah yang dingin. Amarah yang lahir dari pengkhianatan yang paling dalam. Bukan, jawab Arga, setiap suku kata ia ucapkan dengan penekanan yang tajam dan dingin seperti pecahan es. Tentu saja bukan. Ibu pikir aku ini pria macam apa? Aku tidak pernah menyentuh Yuni. Tidak pernah sekalipun. Penyangkalan Arga yang begitu cepat dan tegas tampaknya tidak sesuai dengan skenario yang ada di kepala Ibu Sumini. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi oleh kebingungan yang semakin menjadi-jadi. Tapi bagaimana mungkin? Lalu kenapa dia bisa hamil? Tanyanya terbata-bata, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada Arga. Dan di dalam kepanikannya, di dalam usahanya untuk memahami sebuah realita yang tidak sesuai dengan rencana jahatnya, Ibu Sumini mulai membocorkan rencananya sendiri, kepingan demi kepingan, tanpa ia sadari. Rencananya tidak seperti ini, gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke dinding rumah sakit. Seharusnya Anissa yang meminum teh itu. Seharusnya dia yang sakit. Lalu Yuni akan datang padamu, dia akan bilang kalau dia mengandung anakmu. Dia akan memohon padamu untuk bertanggung jawab. Kamu tidak akan punya pilihan lain, Arga. Kamu harus menceraikan perempuan itu dan menikahi Yuni untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Semuanya sudah diatur dengan sempurna. Ibu Sumini berbicara seolah sedang kesurupan, mengeluarkan semua isi kepalanya yang beracun. Ia tidak lagi melihat Arga atau Anissa. Ia terjebak dalam reruntuhan rencananya yang hancur berkeping-keping. Anissa, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan, kini melangkah maju. Ia berdiri di samping suaminya, memberikan kekuatan tanpa kata. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ibu mertuanya telah melakukan semua pekerjaan untuknya. Ia telah menandatangani surat pengakuannya sendiri. Arga menatap ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Amarah, rasa jijik, dan kesedihan yang mendalam bergejolak di dalam dirinya. Wanita di hadapannya, wanita yang melahirkannya, yang seharusnya menjadi panutannya, ternyata adalah monster yang bersembunyi di balik topeng kasih sayang seorang ibu. Rencana itu begitu terperinci, begitu kejam. Membuat Anissa sakit, lalu menggunakan kebohongan tentang kehamilan untuk memaksakan perceraian. Setiap detailnya dirancang untuk menghancurkan hidup Anissa dan memanipulasi Arga. Jadi semua ini sudah ibu rencanakan? Tanya Arga, suaranya bergetar menahan emosi. Makan malam itu, permintaan maaf ibu, teh herbal itu, semuanya hanya sandiwara. Ibu Sumini akhirnya tersadar dari dunianya sendiri. Ia mengangkat kepalanya dan melihat wajah putranya. Ia melihat ekspresi Arga yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sebuah tatapan dingin yang penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia telah berbicara terlalu banyak. Bukan, Arga, bukan begitu. Ia mencoba mengelak, kembali ke mode paniknya. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Yuni itu wanita yang baik. Dia kaya, dia bisa menjamin masa depanmu. Ibu hanya... Cukup, bentak Arga, suaranya menggema di koridor rumah sakit yang sepi. Beberapa orang yang duduk di kejauhan menoleh ke arah mereka. Cukup, Bu. Jangan katakan apa-apa lagi. Arga memalingkan wajahnya, tidak sanggup lagi menatap wajah ibunya. Ia merasa mual. Ia berjalan menjauh, bersandar ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Anissa mengikutinya, dengan lembut ia mengusap punggung suaminya. Aku di sini, bisiknya, hanya itu. Dan bagi Arga, kehadiran Anissa saat itu adalah satu-satunya hal nyata yang bisa ia pegang di tengah dunia yang baru saja dijungkir balikan. Kebenaran yang sesungguhnya kini terhampar di depan mereka dengan begitu telanjang dan brutal. Rencana Ibu Sumini dan Yuni adalah menggunakan kebohongan tentang kehamilan untuk menjebak Arga. Namun, ironisnya, takdir memiliki selera humor yang kejam. Yuni ternyata benar-benar hamil, tetapi dengan pria lain. Ia, yang berniat menggunakan kehamilan palsu sebagai senjata, justru menjadi korban dari kehamilannya yang nyata. Ia berniat menjadikan dirinya korban palsu untuk mendapatkan simpati Arga. Namun pada akhirnya ia menjadi korban sejati dari permainannya sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi, obat yang disiapkan Ibu Sumini, yang ia sebut sebagai teh herbal untuk kesuburan,
ternyata adalah racun penggugur kandungan. Mereka tidak hanya berniat membuat Anissa sakit. Mereka berasumsi Anissa mungkin saja sedang hamil muda tanpa memberitahu siapapun. Dan mereka ingin memastikan janin itu, cucu mereka sendiri, ikut lenyap bersama dengan pernikahan Anissa dan Arga. Kesadaran itu menghantam Arga seperti sebuah kereta barang. Ia menatap ibunya dengan tatapan ngeri. Ia melihat wanita itu bukan lagi sebagai ibunya, melainkan sebagai orang asing yang sangat berbahaya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan paling mengerikan, terbentuk di bibirnya. Ia berjalan kembali menghampiri ibunya, setiap langkahnya terasa berat. Ia berdiri di hadapan wanita itu, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Jadi, suara Arga terdengar serak, nyaris tak bertenaga. Rencana ibu adalah membunuh anakku, cucu ibu sendiri? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, sebuah tuduhan final yang begitu berat hingga Ibu Sumini tidak sanggup lagi menopangnya. Tubuhnya lemas, kakinya tak sanggup lagi menahan beban. Ia luruh ke lantai, menangis tanpa suara, bukan lagi karena sandiwara, tetapi karena kehancuran total dari segalanya. Beberapa jam kemudian, Yuni dipindahkan dari unit gawat darurat ke ruang perawatan biasa. Efek dari obat penenang masih membuatnya sedikit linglung, tetapi ia sudah sadar sepenuhnya. Tirai tipis di sekeliling tempat tidurnya, memberikan ilusi privasi di dalam ruangan yang ia bagi dengan beberapa pasien lain. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah sakit di tubuhnya, melainkan kekosongan yang luar biasa di dalam perutnya, di dalam hatinya. Ia ingat semuanya. Rasa aneh dari teh itu, batuk yang tak tertahankan, rasa sakit yang meremas perutnya, kepanikan, kegelapan. Dan ia ingat kata-kata dokter yang samar-samar ia dengar saat kesadarannya mulai kembali, janinnya tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu kini menjadi vonis mati bagi semua harapan dan rencananya. Ia menatap langit-langit putih rumah sakit yang membosankan. Kemarahan mulai membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Marah pada dirinya sendiri karena begitu bodoh. Marah pada pria yang telah menghamilinya dan menolak bertanggung jawab, yang membuatnya nekat ikut dalam rencana gila ini. Dan yang paling utama, ia marah pada Ibu Sumini. Wanita itu telah memanfaatkannya, menjadikannya pion utama dalam permainannya, menjanjikannya bulan dan bintang, menjanjikannya Arga. Namun kini, ia sendirian di ranjang rumah sakit ini, kehilangan segalanya. Kehilangan bayinya, kehilangan harga dirinya, dan ia tahu, ia juga sudah pasti kehilangan Arga untuk selamanya. Rencananya tidak hanya gagal, tetapi menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Ketika seorang perawat memberitahunya bahwa Arga dan Anissa ingin menemuinya, sebagian dari dirinya ingin menolak. Ia tidak ingin melihat wajah mereka. Terutama wajah Anissa, wanita yang seharusnya berada di posisinya saat ini, wanita yang secara tidak langsung telah ia coba celakai, namun kini justru keluar sebagai pemenang tanpa goresan sedikitpun. Tetapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang dipenuhi amarah dan keinginan untuk balas dendam, tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Ia tidak akan tenggelam sendirian. Jika ia harus hancur, maka ia akan menyeret Ibu Sumini bersamanya ke dasar jurang. Suruh mereka masuk, ucapnya dengan suara lemah namun tegas. Arga dan Anissa melangkah masuk ke dalam bilik Yuni. Anissa berdiri sedikit di belakang Arga, memberinya ruang untuk berbicara lebih dulu. Wajah Arga tampak lelah dan 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi kehangatan di matanya, yang ada hanya kekecewaan yang dingin. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Arga, suaranya datar, lebih terdengar seperti formalitas daripada pertanyaan yang tulus. Yuni tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan pahit. "Keadaanku? Menurutmu bagaimana keadaanku, Arga? Aku baru saja kehilangan bayiku, kehilangan masa depanku, dan semuanya sia-sia." Matanya menatap tajam ke arah Arga, lalu beralih ke Anissa. "Kalian pasti senang sekali, ya? Menonton pertunjukan ini dari kursi penonton." "Ini bukan pertunjukan, Yuni," balas Arga dingin. "Ini adalah kejahatan. Dan aku ingin tahu semuanya. Dari awal sampai akhir." Anissa, yang sejak tadi diam, melangkah maju. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di samping ranjang Yuni. Ia menatap Yuni bukan dengan kebencian, melainkan dengan sesuatu yang mendekati kasihan. "Kami tidak akan menghakimimu, Yuni," kata Anissa lembut. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab." Kelembutan Anissa yang tak terduga itu meruntuhkan pertahanan terakhir Yuni. Justru kebaikan inilah yang membuatnya merasa lebih buruk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pipinya. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Yuni mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya.
Ia mengaku bahwa ia memang hamil dengan pria lain, seorang rekan bisnis yang menolak bertanggung jawab. Dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan Ibu Sumini. Ibu Sumini melihat kehamilan Yuni bukan sebagai masalah, melainkan sebagai sebuah kesempatan emas, segera merancang sebuah rencana. Rencana awal mereka sederhana, Yuni hanya perlu mengaku dihamili oleh Arga. Namun, mereka tahu Arga tidak akan mudah percaya. Mereka butuh sesuatu yang lebih besar, sebuah skandal yang bisa menghancurkan citra Anissa di mata Arga. Saat itulah ide untuk meracuni Anissa muncul. Itu ide ibumu, isak Yuni sambil menatap Arga. Dia bilang, kita harus membuat Anissa terlihat buruk. Mungkin membuatnya keguguran, atau sakit parah, sehingga kamu merasa dia membawa sial. Dia yang menyiapkan serbuk itu. Dia bilang itu hanya obat sakit perut biasa dalam dosis tinggi, cukup untuk membuatnya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Aku tidak tahu, aku bersumpah aku tidak tahu kalau itu racun seberbahaya itu. Yuni menangis sejadi-jadinya, campuran antara rasa bersalah dan upaya untuk meringankan kesalahannya sendiri. Semua adalah idenya. Makan malam itu, akting perdamaian itu, teh herbal itu, semuanya dia yang merancang. Aku hanya mengikuti perintahnya karena aku putus asa. Aku hanya ingin kamu kembali padaku, Arga. Aku dibutakan olehnya, oleh janjinya bahwa kita bisa hidup bahagia bersama setelah Anissa pergi. Pengakuan itu mengalir seperti air bah, setiap kata adalah bukti yang semakin memberatkan Ibu Sumini. Arga mendengarkan semuanya dengan wajah mengeras, setiap kalimat yang diucapkan Yuni adalah paku yang menancap semakin dalam di peti mati hubungannya dengan ibunya. Anissa, di sisi lain, tetap tenang. Ia mendengarkan dengan saksama, matanya tidak pernah lepas dari wajah Yuni. Tanpa mereka sadari, sejak mereka melangkah masuk ke dalam ruangan itu, sejak Arga memulai interogasinya, Anissa telah melakukan sesuatu. Tangannya yang berada di dalam saku gamisnya diam-diam menekan sebuah tombol di layar ponselnya. Sebuah ikon mikrofon merah menyala, merekam setiap kata, setiap isak tangis, setiap pengakuan yang keluar dari mulut Yuni. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia tahu, dalam kondisi hancur dan merasa dikhianati, Yuni tidak akan mau menanggung beban ini sendirian. Dan Anissa membutuhkan lebih dari sekadar cerita. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Saat Yuni menyelesaikan ceritanya dan ruangan kembali hening, hanya menyisakan suara isak tangisnya, Anissa dengan tenang mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia menekan tombol berhenti, lalu menyimpan rekaman itu dengan sebuah nama yang jelas, pengakuan Yuni. Cahaya dari layar ponsel itu seolah menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan konspirasi yang baru saja terungkap. Kini, ia memegang kebenaran di tangannya. Anissa mematikan rekaman di ponselnya. Cahaya layar yang redup di dalam bilik rumah sakit yang temaram itu terasa seperti suar kemenangan. Di hadapannya, Yuni masih terisak, tidak menyadari bahwa pengakuannya yang penuh air mata kini telah terabadikan secara digital. Arga berdiri mematung, wajahnya pucat dan kaku seperti batu pualam. Ia telah mendengar kebenaran dari dua sumber yang berbeda, ibunya dan Yuni, dan kedua cerita itu saling mengunci, membentuk sebuah gambaran konspirasi yang begitu utuh dan mengerikan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi celah untuk penyangkalan. Yang tersisa hanyalah puing-puing dari citra seorang ibu yang selama ini ia puja, dan sebuah keputusan berat yang harus ia ambil. Ia menatap Anissa. Di tengah kekacauan ini, istrinya adalah satu-satunya pilar ketenangan. Anissa balas menatapnya, dan di dalam sorot matanya, Arga tidak melihat tuntutan atau desakan. Ia hanya melihat dukungan yang tak tergoyahkan. Dukungan itu memberinya kekuatan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga yang bisa diselesaikan di balik pintu tertutup. Ini sudah melintasi batas, memasuki ranah kriminal. Mencoba membunuh seseorang, merencanakan sebuah kejahatan dengan begitu dingin. Ibunya telah melewati batas itu, dan ia, sebagai seorang suami dan sebagai seorang manusia yang bermoral, tidak bisa membiarkannya begitu saja. Cintanya pada sang ibu kini berhadapan langsung dengan cintanya pada kebenaran dan keadilan. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu mana yang harus ia pilih. Kita keluar, kata Arga pelan, suaranya kembali menemukan kekuatannya. Ia membantu Anissa berdiri, lalu menatap Yuni untuk terakhir kalinya. Kau akan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, katanya datar, sebelum berbalik dan melangkah keluar dari bilik itu, meninggalkan Yuni sendirian dengan penyesalannya. Mereka menemukan Ibu Sumini masih duduk di ruang tunggu. Wanita itu tampak sudah lebih tenang. Wajahnya yang sembab kini menunjukkan ekspresi penuh harap, seolah berharap putranya akan kembali dengan kabar bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia berdiri saat melihat Arga dan Anissa mendekat. Arga,
Nak, bagaimana? Yuni pasti hanya mengarang cerita, kan? Dia sedang depresi, dia? Cukup, Bu, potong Arga, nadanya dingin dan final. Yuni sudah menceritakan semuanya. Wajah Ibu Sumini kembali pias. Tidak. Jangan percaya padanya. Dia pembohong. Dia yang merencanakan semuanya, dia hanya memanfaatkan Ibu. Sergahnya, memulai babak terakhir dari sandiwaranya, mencoba memposisikan diri sebagai korban. Namun, Arga sudah tidak lagi menjadi penonton yang mudah tertipu. Ia tidak berdebat. Ia hanya memberikan isyarat pada Anissa. Anissa mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia memutar rekaman itu. Hanya 10 detik pertama. Suara isak tangis Yuni yang pilu terdengar begitu jelas di koridor rumah sakit yang sepi. Itu ide ibumu? Dia bilang, kita harus membuat Anissa terlihat buruk. Dia yang menyiapkan serbuk itu. Suara itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Ibu Sumini. Wajahnya runtuh. Semua energi perlawanan di tubuhnya seolah menguap begitu saja. Ia menatap ponsel di tangan Anissa dengan tatapan ngeri, seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Ia kemudian menatap Arga, matanya memohon. Tapi yang ia temukan di mata putranya bukanlah belas kasihan, melainkan sebuah keputusan yang kokoh. Aku minta maaf, Bu, kata Arga pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi aku harus melakukan ini. Ia melangkah menjauh beberapa meter, membelakangi ibunya. Dengan tangan yang kini mantap, ia menekan nomor telepon darurat. Halo, selamat malam. Saya Arga, ucapnya dengan suara yang jelas dan terkontrol. Saya ingin melaporkan adanya tindak pidana percobaan pembunuhan. Di belakangnya, Ibu Sumini terisak. Kali ini isak tangisnya adalah isak tangis kekalahan yang sesungguhnya. Polisi datang tidak lama kemudian. 2 orang petugas berseragam mendekati mereka dengan sikap yang tenang dan profesional. Arga menjelaskan kronologi kejadiannya secara singkat dan padat, sementara Anissa menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti utama. Setelah mendengarkan, salah satu petugas mendekati Ibu Sumini yang masih terduduk lemas di kursi. Ibu Sumini, Anda harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kata petugas itu dengan sopan namun tegas. Beberapa pasang mata di ruang tunggu mulai memperhatikan mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Inilah karma pertama bagi Ibu Sumini, kehilangan muka, dipermalukan di depan umum. Ia yang selama ini begitu menjaga citra dan status sosialnya, kini harus berjalan di koridor rumah sakit dengan diapit oleh 2 orang polisi. Polisi yang lain masuk untuk mengambil keterangan dari Yuni. Meskipun ia adalah korban keracunan, statusnya sebagai rekan konspirator tidak bisa diabaikan. Ia akan menghadapi proses hukumnya sendiri. Di tengah semua itu, Arga menyempatkan diri untuk menelepon orang tua Yuni. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Amarah dan kekecewaan dari seberang telepon terdengar begitu jelas. Yuni tidak hanya akan menghadapi hukum negara, tapi juga hukum keluarga. Dukungan finansial dan nama baik keluarga yang selama ini ia banggakan, lenyap dalam sekejap. Saat Ibu Sumini digiring melewati lobi rumah sakit, langkahnya terhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, tatapannya bertemu dengan Anissa yang berdiri di samping Arga. Untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai perempuan kampung yang lemah dan bisa ia tindas. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita yang tenang, cerdas, dan memiliki kekuatan yang tidak pernah ia duga. Anissa tidak membalasnya dengan tatapan benci atau kemenangan. Ia hanya menatap lurus, sebuah tatapan yang mengatakan, semuanya sudah selesai. Tatapan itu, lebih dari borgol manapun, menegaskan kekalahan total Ibu Sumini. Petugas dengan sopan memintanya untuk terus berjalan. Arga kemudian meraih tangan Anissa, jari jemari mereka bertautan erat. Tanpa menoleh ke belakang lagi, mereka berjalan meninggalkan rumah sakit, meninggalkan malam tergelap dalam hidup mereka, melangkah menuju fajar yang entah kapan akan datang. 1 tahun kemudian, langit pagi di teras belakang rumah baru mereka berwarna jingga lembut, menjanjikan hari yang cerah. Aroma kopi yang baru diseduh, berpadu dengan wangi bunga melati dari taman kecil yang Anissa rawat dengan telaten. Suara kicau burung menjadi musik latar yang damai. Pemandangan ini, suasana ini, adalah sesuatu yang setahun lalu terasa seperti mimpi yang mustahil. Tapi kini, ini adalah kenyataan mereka. Kenyataan yang telah mereka perjuangkan dengan air mata dan keteguhan hati. Proses hukum berjalan seperti yang seharusnya. Dengan bukti rekaman yang kuat dan kesaksian Yuni yang ingin meringankan hukumannya sendiri, posisi Ibu Sumini tidak terbantahkan. Ia divonis bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.
Nama baiknya hancur, teman-teman sosialitanya menjauh, dan yang paling menyakitkan baginya, Arga tidak pernah sekalipun datang menjenguknya. Arga mengiriminya surat sebulan setelah vonis dijatuhkan. Surat singkat yang berisi kata-kata perpisahan, mengatakan bahwa ia memaafkannya sebagai seorang anak, namun ia tidak bisa lagi menganggapnya sebagai seorang ibu. Itulah karma terbesar bagi Ibu Sumini, kehilangan putranya untuk selamanya. Yuni, karena statusnya sebagai saksi kunci dan juga korban, menerima hukuman yang lebih ringan, namun tetap harus merasakan dinginnya sel penjara selama beberapa tahun. Keluarganya yang malu telah mengasingkannya. Karma telah menemukan jalannya masing-masing. Anissa dan Arga memutuskan untuk memulai lembaran yang benar-benar baru. Mereka menjual rumah lama mereka, tempat di mana terlalu banyak kenangan pahit yang menempel di dindingnya. Mereka membeli sebuah rumah mungil di pinggir kota, tempat udara masih terasa segar dan suasana lebih tenang. Toko daring milik Anissa berkembang pesat. Kepercayaan dirinya yang sempat runtuh kini telah pulih, bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan korban, melainkan seorang penyintas. Arga pun demikian. Tragedi itu telah memaksanya untuk dewasa dalam semalam. Ia tidak lagi menjadi anak mama yang naif. Ia menjadi seorang suami yang sesungguhnya, pelindung bagi istrinya, dan pilar bagi rumah tangganya. Ia lebih banyak bicara, lebih banyak mendengar, dan cintanya pada Anissa semakin dalam setiap harinya, dilandasi oleh rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa. Pagi itu, saat mereka sedang menikmati kopi di teras, Arga meraih tangan Anissa dan menatapnya lekat-lekat. "Sayang," katanya lembut. "Aku tahu aku sudah pernah mengatakannya, tapi rasanya tidak akan pernah cukup. Maafkan aku." Anissa tersenyum. "Untuk apa lagi, Mas?" Arga menggeleng. "Bukan hanya untuk apa yang telah ibu lakukan, tapi untuk diriku sendiri. Maaf karena aku butuh waktu begitu lama untuk melihat penderitaanmu. Maaf karena aku sempat buta dan tidak bisa melindungimu dengan lebih baik. Seharusnya aku lebih tegas sejak awal." Anissa mengusap pipi suaminya. "Sudah, Mas. Semua itu sudah berlalu. Kita belajar dari itu semua, dan kita menjadi lebih kuat karenanya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Mereka terdiam sejenak, menikmati kedamaian yang terasa begitu berharga. "Hari ini hari jadi pernikahan kita yang kedua, kan?" tanya Arga, memecah keheningan. Anissa mengangguk. "Aku punya sesuatu untukmu," katanya sambil tersenyum misterius. Ia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Arga menerimanya dengan dahi berkerut. "Hadiah? Bukannya kita sudah sepakat tidak perlu tukar kado?" Anissa hanya tersenyum dan menyuruhnya membuka. Dengan penasaran, Arga membuka bungkusan itu. Di dalam kotak beludru kecil itu, bukanlah jam tangan atau barang mahal lainnya. Hanya ada satu benda kecil berwarna putih, terbuat dari plastik. Sebuah alat tes kehamilan. Di jendela kecilnya, dengan jelas tertera dua garis tegas berwarna merah muda. Arga membeku. Ia menatap benda kecil itu, lalu menatap Anissa, lalu kembali menatap benda itu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Nis, ini benaran?" tanyanya dengan suara bergetar, nyaris tak percaya. Anissa mengangguk, air mata kebahagiaan kini mengalir di pipinya. "Benar, Mas. Sudah 8 minggu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arga langsung menarik Anissa ke dalam pelukannya. Pelukan yang begitu erat, penuh dengan kebahagiaan, kelegaan, dan rasa syukur yang meluap-luap. Ia menangis di bahu istrinya, tangisan sukacita yang membersihkan sisa-sisa luka dari masa lalu. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukannya, kedua tangannya dengan lembut dan penuh hormat menangkup perut Anissa yang masih rata. Ia berlutut di hadapan istrinya, menyandarkan kepalanya di sana, seolah ingin mendengar keajaiban yang sedang tumbuh di dalam. Anissa mengusap rambut suaminya. Ia menatap langit pagi yang semakin terang. Semua kepahitan yang pernah ia rasakan, semua air mata yang pernah ia tumpahkan, semua rasa sakit itu kini terasa begitu jauh. Takdir memang lucu. Ibu mertuanya pernah mencoba menghancurkannya dengan racun yang disamarkan sebagai teh kesuburan. Dan kini, tanpa teh herbal palsu manapun, Tuhan memberinya kesuburan yang sesungguhnya, anugerah yang paling murni. "Tuhan mengambil sesuatu yang busuk dari hidup kita," bisik Anissa, "dan menggantinya dengan anugerah yang paling indah. Kita akan memiliki bayi, Mas." Arga mendongak, wajahnya basah oleh air mata bahagia. Ia tersenyum, senyum paling tulus yang pernah Anissa lihat. Di teras rumah baru mereka, di bawah cahaya fajar yang baru, mereka berdua berpelukan, siap menyambut kehidupan baru yang telah menanti mereka. Semuanya telah berakhir, dan semuanya baru saja dimulai.
5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Anissa memberikan kotak kecil berisi takdir baru mereka kepada Arga. 5 tahun yang terasa begitu damai, begitu penuh berkah, seolah Tuhan sedang membayarkan lunas semua tahun-tahun kesabaran dan air mata yang pernah Anissa lalui. Rumah mungil di pinggir kota itu kini telah berubah. Dindingnya tidak lagi terasa baru, melainkan telah menyerap kehangatan dan tawa yang tercipta di dalamnya. Taman kecil di belakang rumah yang dulu hanya ditumbuhi rumput liar, kini telah disulap Anissa menjadi sebuah surga mini yang semarak. Mawar, melati, anggrek, dan puluhan jenis bunga lain tumbuh subur, menjadi bukti nyata dari tangan dingin dan hati yang telah sepenuhnya pulih. Di tengah taman itulah, pada suatu sore di akhir pekan yang cerah, sebuah pesta kecil sedang berlangsung. Balon-balon berwarna-warni terikat di dahan pohon mangga, dan sebuah spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-5, Bintang," tergantung di antara dua tiang teras. Bintang, putra semata wayang Anissa dan Arga, berlari-larian di atas rumput dengan tawa yang renyah. Ia adalah cerminan sempurna dari kedua orang tuanya. Memiliki mata Arga yang teduh dan cerdas, namun mewarisi senyum Anissa yang tulus dan menenangkan. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan yang terpenting, ia tumbuh di dalam sebuah kepompong cinta yang begitu kuat hingga tak ada satupun racun dari masa lalu yang bisa menembusnya. Anissa, dari meja teras, mengawasi putranya sambil tersenyum. Wajahnya kini tampak lebih matang, beberapa garis halus mulai muncul di sudut matanya saat ia tersenyum. Namun matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Usaha toko daringnya telah berkembang pesat. Kini ia memiliki sebuah lokakarya kecil di garasi yang telah direnovasi, mempekerjakan 3 orang ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar untuk membantunya. Ia tidak lagi hanya menjual kerajinan tangan, tetapi juga pakaian anak-anak hasil desainnya sendiri yang mulai dikenal di kalangan para ibu muda. Ia menemukan panggilannya, membangun dunianya sendiri, membuktikan bahwa nilainya tidak pernah ditentukan oleh penilaian sinis seorang mertua. "Kuenya sudah siap," seru Arga dari pintu dapur, membawa sebuah kue tart besar dengan hiasan karakter pahlawan super favorit Bintang. Penampilan Arga juga telah berubah. Ia tampak lebih berwibawa, namun kelembutan di matanya saat menatap istri dan anaknya tidak pernah luntur. Posisi manajernya di perusahaan telah ia tinggalkan setahun yang lalu. Dengan tabungan mereka dan kesuksesan usaha Anissa, Arga memutuskan untuk mengambil langkah berani, membuka firma konsultan kecil miliknya sendiri. Bekerja dari rumah memberinya kemewahan yang tak ternilai, yaitu waktu. Waktu untuk melihat setiap tonggak perkembangan Bintang, waktu untuk sarapan dan makan malam bersama setiap hari, waktu untuk menjadi seorang ayah dan suami yang sepenuhnya hadir. Saat lagu, "Selamat Ulang Tahun," dinyanyikan, saat Bintang meniup 5 lilin kecil di atas kuenya dengan semangat, Anissa menatap pemandangan di hadapannya dengan hati yang meluap. Ini adalah kehidupannya. Nyata, damai, sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Jauh di dalam benaknya, ia tahu bahwa kedamaian ini adalah sebuah benteng yang harus terus ia jaga, sebuah taman yang harus terus ia rawat agar tidak ada ilalang dari masa lalu yang tumbuh kembali. Malam harinya, setelah Bintang tertidur lelap dengan memeluk robot barunya, Arga dan Anissa duduk berdua di teras belakang, ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik. "Dia senang sekali hari ini," kata Anissa sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arga. "Tentu saja," balas Arga sambil merangkul istrinya. "Dia punya ibu terhebat di dunia yang membuatkan pesta paling meriah." Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang hening. "Beberapa minggu lalu, ada surat datang lagi," kata Arga tiba-tiba, suaranya pelan. Anissa tidak perlu bertanya surat dari siapa. Hanya ada satu orang yang rutin mengirim surat dari balik jeruji besi, surat-surat yang tidak pernah mereka balas. Ibu Sumini. Anissa menegakkan tubuhnya sedikit, menatap suaminya. "Apa isinya?" tanyanya lembut. Arga menghela napas. Hal yang sama seperti biasanya. Penyesalan, permintaan maaf, cerita tentang betapa kesepiannya dia di sana. Kali ini dia memohon agar aku membawa Bintang untuk menjenguknya. Dia bilang dia hanya ingin melihat cucunya sekali saja sebelum dia tua dan mati di sana. Hati Anissa sedikit terenyuh mendengarnya. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah nenek dari putranya. Tapi kemudian ia teringat pada malam yang dingin dan penuh teror itu, pada cangkir teh yang beracun, pada niat jahat yang hampir merenggut segalanya. "Apa yang Mas lakukan dengan suratnya?" tanya Anissa. Arga menatap lurus ke dalam kegelapan taman. "Sama seperti surat-surat sebelumnya. Aku membacanya, lalu aku membakarnya di wastafel dapur." Ia lalu menoleh dan menatap Anissa, matanya serius. "Aku sudah memaafkannya, sayang. Sungguh. Aku sudah melepaskan semua amarahku. Aku mendoakannya setiap malam agar ia menemukan kedamaiannya sendiri."
Memaafkan adalah urusanku dengan Tuhan dan hatiku sendiri. Tapi mengizinkannya kembali masuk ke dalam hidup kita, bahkan hanya untuk 1 jam, adalah masalah yang berbeda. Itu adalah tentang melindungi keluarga kita. Melindungimu, dan terutama melindungi Bintang. Aku tidak akan pernah mengambil risiko itu. Kedamaian kita terlalu berharga. Anissa tersenyum, hatinya terasa hangat. Inilah Arga yang sekarang. Pria yang tegas, yang tahu prioritasnya, yang tidak akan lagi goyah oleh manipulasi emosional. Ia telah benar-benar sembuh. Yuni bagaimana kabarnya? Tanya Anissa, teringat pada tokoh lain dari masa lalu mereka. Yuni telah bebas setahun yang lalu, setelah mendapatkan remisi karena berkelakuan baik. Aku tidak sengaja melihat profil media sosial temannya beberapa waktu lalu, jawab Arga. Sepertinya dia pindah keluar pulau, bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil. Dia mengganti namanya, penampilannya juga sangat berbeda, lebih sederhana. Sepertinya dia berusaha memulai hidup baru tanpa seorang pun tahu masa lalunya. Anissa mengangguk pelan. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya sebuah kesadaran yang tenang bahwa setiap perbuatan memang akan selalu kembali kepada pelakunya. Yuni telah kehilangan segalanya yang dulu ia banggakan, kekayaan, status, dan nama baik. Ia kini harus membangun hidupnya dari nol, sebuah karma yang sunyi namun begitu setimpal. Arga berdiri dan mengulurkan tangannya. Ayo masuk, udaranya mulai dingin. Di dalam rumah, saat melewati kamar Bintang, mereka berhenti sejenak di ambang pintu. Mereka menatap putra mereka yang tertidur pulas, napasnya teratur, wajahnya damai. Di momen itulah, semua kepingan masa lalu terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan itu telah menjadi pupuk yang menyuburkan kebahagiaan mereka hari ini. Mereka tidak akan melupakannya, karena melupakan berarti tidak belajar. Namun, mereka juga tidak akan membiarkannya menghantui. Mereka menjadikannya sebagai pengingat abadi tentang betapa kuatnya cinta mereka, dan betapa berharganya kedamaian yang mereka miliki. Arga merangkul bahu Anissa dari belakang, dagunya bertumpu di puncak kepala istrinya. Terima kasih, bisiknya, untuk semuanya. Karena telah berjuang, karena telah bertahan, karena telah memberiku keluarga ini. Anissa memejamkan matanya, menyerap kehangatan dari pelukan suaminya. Kita berjuang bersama, balasnya. Kehidupan mereka bukanlah sebuah dongeng di mana kejahatan lenyap tanpa bekas. Kejahatan itu nyata, dan lukanya pun nyata. Namun, cinta mereka, kesabaran mereka, dan keteguhan mereka untuk memilih jalan yang benar, ternyata jauh lebih nyata dan lebih kuat. Fajar yang baru telah lama tiba dalam hidup mereka, dan kini mereka tahu, selama mereka saling memiliki, mentari tidak akan pernah lagi terbenam di dalam rumah tangga mereka. Di ujung badai yang paling kelam sekalipun, selalu ada taman bunga yang menanti untuk mekar. Dan taman mereka, kini sedang mekar dengan begitu indahnya.